Apa yang benar kiamat itu ada? Sebagai muslim harus percaya itu. Loh, wong saya cuma sebagai pendengar kok di sini. Kafir kamu, kafir. Apa salahnya kalau ada orang yang mau mendengar? Masih belum diketahui pasti awal mula pesantren di Nusantara ini kapan dan asal-usulnya dari manapun, masih belum banyak referensi yang menjelaskan dengan detail. Namun, Wali Songo sudah menerapkan metode pengajaran melalui pendidikan model dukuh, asrama, dan padepokan dalam bentuk pesantren-pesantren, pesulukan-pesulukan, peguruan-peguruan. Tidak hanya itu, pendidikan masyarakat yang terbuka melalui langgar, tajuk, masjid-masjid, dan permainan anak-anak juga sudah dilakukan oleh Wali Songo untuk berdakwah. Dalam sistem pendidikan yang digunakan Wali Songo ini juga terdapat nilai-nilai sosiokultural religius yang dianut masyarakat Siwa Buddha dengan nilai-nilai Islam, terutama memformulasikan nilai-nilai ketauhidan Siwa Buddha, Adwaya Sastra, dengan ajaran tauhid Islam yang dianut para guru sufi. Tata krama yang mengandung nilai sosiokultural religius masyarakat Siwa Buddha adalah tata krama yang berisi tata tertib, sikap hormat, dan sujud bakti yang wajib dilakukan para santri kepada guru rohaninya, yaitu kiai. Tata krama tersebut disebut sebagai guru bakti. Bagi para santri, beberapa tata krama berikut ini akan sangat familiar. Santri tidak boleh memotong pembicaraan kiai. Santri menuruti apa yang diucapkan kiai. Dan jika kiai berjalan, santri berjalan mengikuti dari belakang. Tidak boleh mendahului atau berjalan beriringan. Dalam hal ini, ketundukan santri terhadap kiai adalah mutlak. Namun, terlepas dari beberapa tata krama yang diterapkan tersebut, seorang guru rohaninya atau kiai harus dan wajib memiliki sifat jujur, satya, tidak berbicara kotor, wakparusya, ucapannya lembut tidak menyakitkan, tidak memaki, tidak menggerutu, tidak menyumpai, dan tidak berdusta atau ujar matwa. Jika ada kiai yang tidak memenuhi sifat-sifat berikut, layak untuk tidak diikuti setiap ucapannya. Melalui pesantren, Wali Songo menyampaikan ajaran-ajaran syariat Islam. Wali Songo menitik beratkan pembentukan watak dan budi pekerti santri-santri yang ditandai dengan berwatak mulia, cerdas, berbudi luhur, jujur, tidak membenci, suka menolong, menjalankan syariat dengan baik, bersyukur, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau dilihat dari anggota Wali Songo yang banyak dikenal masyarakat Indonesia, lokasi-lokasi dakwah mereka banyak berada di kota-kota pesisir dan sebagian kecil di daerah pedalaman. Lokasi-lokasi dakwah Wali Songo tidak dipilih secara asal. Pemilihan lokasi dakwah para Wali Songo dipertimbangkan dengan banyak faktor strategis sesuai zaman beberapa anggota Wali Songo. Karena para anggota Wali Songo tidak hidup sezaman, beberapa pertimbangan tersebut berhubungan dengan struktur politik, yaitu karena adanya penguasa setempat yang lazim disebut Kiai Ageng dan mereka termasuk tuan feodal yang mandiri. Pertimbangan lainnya adalah dengan mengambil lokasi lebih banyak di pesisir, itu dikarenakan wilayah pesisir merupakan wilayah yang dekat dengan pelabuhan dan ramai dengan aktivitas perdagangan. Wilayah tersebut adalah untuk daerah Jawa Timur di Leran Gresik, Ampel Denta di Surabaya, Desa Giri di Gresik, Desa Derajat di Lamongan, dan Tuban. Untuk daerah Jawa Tengah berada di Demak, Kudus, dan Muria. Untuk daerah Jawa Barat berada di Cirebon. Jika dilihat lebih jauh lagi, meskipun Wali Songo menggunakan proses pengambil alihan konsep yang bersifat hinduistik menjadi konsep 9 wali yang bersifat sufistik dan dibawa arahkan kepada konsep ajaran Islam, para Wali Songo adalah tokoh yang aktif dalam beraktivitas sosial dengan masyarakat, seperti halnya yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Wali Songo tidak melulu untuk bertapa dan melakukan ibadah yang tidak ada aktivitas untuk bersosial dengan masyarakat. Dari ke-9 tokoh Wali Songo tersebut,
hanya Sunan Bonang dan Sunan Giri yang berada di daerah pedalaman, bahkan keluar area Pulau Jawa. Sunan Giri mengirimkan santri-santrinya ke pelosok-pelosok Indonesia untuk menyiarkan Islam, misalnya ke Pulau Madura, Bawean, Kangean, bahkan sampai Ternate dan Huraku, Maluku. Sedangkan Sunan Bonang yang awalnya menyebarkan di Kediri, beliau kemudian menetap di Lasem. Jauh sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha, kepercayaan masyarakat Nusantara kala itu masih animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh yang menjaga tempat dan berada pada benda. Masyarakat Nusantara juga percaya kepada orang-orang dengan kemampuan memanggil roh-roh tersebut atau mengusirnya. Kepercayaan tersebut tersebar luas di Nusantara, termasuk juga oleh masyarakat Jawa. Kepercayaan kuno tersebut sebenarnya masih belum sepenuhnya hilang pada masyarakat Indonesia sampai saat ini. Kita semua tahu bahwa tontonan di Indonesia masih banyak yang menyajikan hal-hal berhubungan dengan kekuatan mistik. Cukuplah Allah menjadi wakil kami. Cukuplah Allah menjadi pelindung kami. Atau sosok makhluk dunia lain. Ini yang emang kelihatannya seperti menyentuh tapi bisa cuman kayak Namun, Wali Songo menggeser kepercayaan menyembah benda dan makhluk halus ke arah tuntunan Islam. Kepercayaan yang pada dasarnya mengimani terhadap sesuatu yang tidak nampak, mengimani adanya kekuatan besar. Oleh Wali Songo diarahkan menjadi keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datanglah agama Hindu dan Buddha. Dalam agama ini mempercayai adanya dewa-dewa yang memiliki kekuatan maha dan mengatur tatanan alam semesta. Wali Songo kemudian melalui seni wayang memasukkan nilai-nilai Islam dengan menggunakan adopsi tokoh-tokoh pewayangan dari dewa-dewa yang ada di Hindu Buddha. Dalam jalan cerita pewayangan tersebut, Wali Songo menjelaskan tentang hakikat di dalam Islam, dan wayang masih banyak yang mempelajari sampai sekarang. Meskipun terdapat sebagian orang yang tidak setuju dengan cara dakwah seperti ini, dan menuntut semua karakter wayang diubah menjadi karakter wayang syar'i. Misalkan, karakter Gareng dibuat menjadi Abdullah Sugareng, dan Petruk dibuat menjadi Muhammad Supetruk. Kemudian, aksesorisnya dirubah menjadi lebih islami, menggunakan sorban, jubah, dan seterusnya. Selain budaya tersebut, budaya seperti tahlilan yang dilakukan untuk mengirimkan doa bagi orang yang sudah meninggal masih ada dan berjalan sampai sekarang. Tahlilan dilakukan pada hari pertama meninggalnya jenazah sampai hari ke-7. Selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-100, ke-1 tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Tahlilan mirip dengan ritual upacara kepercayaan animisme, agama Buddha dan Hindu. Mereka juga mengirimkan doa-doa bagi ruh yang sudah meninggal. Mereka percaya bahwa ruh orang yang meninggal ini akan mengunjungi keluarganya pada malam hari. Ritual tersebut dilakukan pada hari pertama sampai hari ke-7 meninggalnya jenazah. Selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-100, dan seterusnya. Demikian video dari Ruang Ketik tentang sejarah Wali Songo. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai menit ini. Ruang Ketik sangat menghargai segala bentuk dukungan kalian. Bagi teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Ruang Ketik menambah kesadaran bahwa sejarah Indonesia masih sangat banyak yang bisa kita ketahui. Jika suka dengan pembahasan Ruang Ketik, like video ini dan share, karena dengan like dan share akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti Ruang Ketik untuk mendapatkan video yang membahas tentang sejarah Indonesia, baik dari tokoh perjuangan sampai dengan sejarah kebudayaan yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.